Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah serta presentasinya pada video berikut ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Adapun judul makalah kami yang itu berjudul Qadariyah dan Jabariyah. Pemahaman ilmu kalam sebagai hasil pengembangan keyakinan agama belum muncul di zaman Nabi. Mengapa demikian? Umat di masa itu menerima sepenuhnya penyampaian Nabi. Mereka tidak mempertanyakan sesuatu secara filosofis apa yang diterima itu. Kalau terdapat kesalahan pemahaman mereka, langsung bertanya kepada Nabi dan umat pun merasa puas dan tentram. Hal itu berubah setelah Nabi wafat. Nabi tempat bertanya sudah tidak ada. Pada waktu itu pengetahuan dan budaya Islam sudah berkembang. Karena terjadinya persentuhan dengan berbagai umat dan budaya yang lebih maju. Penganut Islam sudah beragam dan sebagiannya telah menganut agama lain dan memiliki kebudayaan lama. Hal-hal yang diterima secara imani mulai dipertanyakan dan dianalisa. Al-Shahrastani menyebutkan beberapa prinsip yang merupakan dasar dari pengembangan aliran teologi dalam Islam. Di antara prinsip fundamental tersebut yang dibahas dalam ilmu kalam yakni berkenaan dengan qadar dan keadilan Tuhan. Ketika ulama kalam membicarakan masalah qada dan qadar, hal ini mengundang mereka untuk membicarakan asas taklif, pahala dan siksa. Mereka pun berselisih dan menentukan fungsi perbuatan manusia. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya perbuatan manusia itu sendiri. Tuhan juga bersifat maha kuasa dan memiliki kehendak yang bersifat mutlak dan absolut. Dari sinilah timbul banyak pertanyaan. Sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendaknya sendiri? Maksud saya bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Dalam menentukan perjalanan hidupnya, apakah Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya kepada Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang absolut? Menanggapi pertanyaan tersebut, maka muncullah dua paham yang saling bertolak belakang. Kedua paham tersebut dikenali dengan istilah Qadariyah dan Jabariyah. Golongan Qadariyah merupakan golongan yang menentukan pada otoritas dan kehendak dan pendapat manusia. Sedangkan golongan Jabariyah adalah antitesa dari pemahaman Qadariyah yang menentukan
menekankan pada otoritas Tuhan. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana latar belakang dan sejarah perkembangan aliran Qadariyah dan Jabariyah, serta bagaimanakah pendapat para ahli tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita dengarkan materi tentang aliran Qadariyah yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Fauzan Fadli. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pemirsa. Saya di sini akan membahas tentang makalah ilmu kalam Qadariyah dan Jabariyah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang yang pertama, yaitu aliran Qadariyah. Nah, dalam pembahasan ini itu terbagi atas 3. Pertama, perkembangan aliran Qadariyah. Kemudian yang kedua, tokoh dan ajaran dalam aliran Qadariyah. Yang ketiga, i'tiqad Qadariyah dan yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas itu latar belakang sejarah perkembangan aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadar yang artinya kemampuan atau kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act, yaitu kebebasan akan perbuatan-perbuatan dengan kemauan atas kemampuan dan tenaga. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta dari segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya tersendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi aliran Qadariyah di sini lebih menekankan bahwa setiap perbuatan manusia itu didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada hak Tuhan di dalam itu. Selanjutnya, Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa pada kadar Tuhan. Paham Qadariyah di sini itu mengatakan bahwa setiap apa yang saya lakukan itu, setiap yang manusia lakukan itu berdasar dari kemauannya dan bukan kemauan Tuhan. Seharusnya sebutan Qadariyah diberikan kepada aliran yang berpendapat bahwa qadar menentukan segala tingkah laku manusia, baik yang bagus maupun yang jahat. Namun, sebutan tersebut telah melekat pada kaum Sunni yang percaya bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak. Menurut Ahmad Amin dalam Rasihun Anwar, sebutan ini diberikan kepada para pengikut paham qadar oleh lawan mereka yang merujukkan kepada hadis yang menimbulkan kesan negatif bagi nama Qadariyah. Hadis tersebut berbunyi, Riyatul qadamajusu hadhil ummah, yaitu kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Tentang kapan munculnya paham Qadariyah dalam Islam tidak dapat diketahui secara pasti, tapi diperkirakan muncul 70 Hijriah. Namun ada beberapa ahli teologi Islam yang menggabungkan paham Qadariyah ini dengan kaum Khawarij. Nah, pemahaman mereka kaum Khawarij tentang konsep iman, pengakuan hati dan amal dapat menimbulkan kesadaran bahwa manusia mampu sepenuhnya memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Menurut Ahmad Amin, seperti dikutip, Abuddin Nata berpendapat bahwa faham Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Sementara itu, Ibnu Nabata dalam kitab Syarh al-Uyun memberi informasi lain bahwa yang pertama sekali memunculkan faham Qadariyah adalah orang Irak
yang semula dia beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan balik lagi ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mengambil informasi dari Al-Auza'i adalah Susan W. Montgomery Watt berpendapat bahwa berdasarkan tulisan Helmut Reiter yang ditulis dalam bahasa Jerman menyebutkan bahwa faham Qadariyah ditemukan dalam kitab Ar-Risalah karya Hasan Al-Basri. Namun versi ini menjadi perdebatan panjang bahwa Hasan Al-Basri seorang Qadariyah. Dalam kitab ini dia menulis bahwa manusia berhak memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Selanjutnya, aliran Qadariyah berpaham serba ikhtiar. Aliran ini berpendirian bahwa manusia itu bebas dari berkuasa dalam melakukan segala macam perbuatannya. Jadi aspek utama yang diperhatikan dalam paham Qadariyah ini adalah bahwa mereka itu harus selalu berusaha untuk melakukan sesuatu sekuat tenaga dengan kemauan sendiri, baik itu baik maupun buruk, dan tidak diintervensi oleh Tuhan. Artinya setiap apa yang mereka lakukan itu atas kemauan mereka sendiri dan bukan kemauan Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, itu tokoh dalam ajaran aliran Qadariyah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tokoh yang pertama kali memunculkan faham Qadariyah dalam Islam adalah Ma'bad Al-Jauhani dan temannya Ghailan Ad-Dimashqi. Ma'bad Al-Jauhani ini menurut Al-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal yang dikutip Ahmad Amin dalam Sirajuddin Sar menerangkan bahwa ia adalah tabi'in yang dapat dipercaya, tetapi ia memberikan contoh yang tidak baik dan mengatakan tentang qadar. Lalu ia dibunuh oleh Al-Hallaj karena ia memberontak bersama Ibnu Al-Ash'as. Tampak di sini ia dibunuh karena soal politik, meskipun kebanyakan mengatakan bahwa terbunuhnya karena soal zindik. Ma'bad Al-Jauhani pernah belajar kepada Hasan Al-Basri dan banyak penduduk Basrah yang mengikuti alirannya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ghailan Ibnu Muslim Ad-Dimashqi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Ma'bad Al-Jauhani ini mempunyai sahabat bernama Ghailan Ibnu Muslim Ad-Dimashqi. Sepeninggal Ma'bad, Ghailan Ibnu Muslim Ad-Dimashqi yang dikenal juga dengan Abu Marwan, menurut Khairuddin Al-Zarkali dalam Sirajuddin Sar menjelaskan bahwa Ghailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris Ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta. Ia pernah taubat terhadap pengertian paham Qadariyahnya di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah Umar wafat, ia kembali lagi dengan mazhabnya. Ia akhirnya mati dibunuh oleh Hisham Abdul Al-Malik pada tahun 724 pada masa kekuasaannya, yaitu sekitaran tahun 724 hingga 743. Sebelum dijatuhi hukuman bunuh, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Baik. Setelah sebelumnya dijelaskan, menurut Nasution, nama Qadariyah adalah sebutan bagi kaum yang mengingkari qadar atau ketetapan atau kekuasaan, yang mendustakan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Menurut para penganut paham Qadariyah bahwa ketetapan yang diatur oleh Allah itu hanya berupa ketetapan-ketetapan yang tak dapat diubah, misalnya kematian dan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Selebihnya daripada itu, menurut orang-orang yang menganut paham Qadariyah, bahwa semua yang kita lakukan itu berdasarkan dari kemauan, kekuatan, dan kemampuan kita sendiri. Nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Dalam ajarannya, aliran Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya.
Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, menyangkut perbuatannya sendiri. Manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Selanjutnya, terlepas apakah paham qadariyah itu dipengaruhi oleh paham dari luar atau tidak. Yang jelas, di dalam Al-Quran dapat dijumpai ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham qadariyah sebagaimana disebutkan di atas. Di antaranya yaitu pertama ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian ayat yang kedua yaitu ada dalam surah Fussilat ayat 40. Yang artinya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat lagi yang didasarkan oleh faham-faham qadariyah ini. Dari ayat-ayat tersebutlah faham qadariyah bersikeras mengatakan bahwa tidak semua yang ada di dunia ini atas kehendak Tuhan. Ada saja atas kehendak manusia yang didasari dengan ikhtiar atau usaha. Manusia di sini adalah pemeran utama dalam kehidupannya sendiri, menentukan yang baik dan yang buruk, menentukan yang jahat dan yang benar. Dalam ayat-ayat tersebut tadi dibahas bahwa itulah landasan orang-orang yang menggunakan paham qadariyah. Dengan demikian, paham qadariyah memiliki dasar yang kuat dalam Islam dan tidaklah beralasan jika ada sebagian orang yang menilai paham ini sesat atau keluar dari Islam. Karena mengapa? Paham qadariyah mendasarkan apa yang mereka lakukan itu berdasarkan firman Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga akan kita bahas yaitu i'tiqad qadariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa hal i'tiqad atau perilaku-perilaku qadariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun doktrin yang dikembangkan oleh kaum qadariyah ini diantaranya yang pertama, manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya, melakukan segala sesuatu yang diinginkan baik dan buruknya, jadi surga dan neraka yang didapatnya bukan merupakan takdir Tuhan, melainkan karena kehendak dan perbuatannya sendiri. Itu doktrin yang pertama yang dilontarkan oleh qadariyah yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, takdir merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam Al-Quran disebut sunnatullah. Artinya, di poin yang kedua ini, takdir itu merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta. Takdir yang dimaksud ini hanya berlaku pada alam semesta dan tidak berlaku pada manusia. Kemudian yang ketiga, secara alamiah manusia mempunyai takdir yang dapat diubah mengikuti hukum alam. Saya ralat, secara alamiah manusia mempunyai takdir yang tak dapat diubah mengikuti hukum alam. Misalnya terbang, bernapas dalam air. Tetapi manusia memiliki daya untuk mengembangkan pemikiran dan daya kreativitasnya sehingga manusia dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam tersebut. Misalnya membuat pesawat terbang. Artinya hal ini, inovasi ini, kreativitas ini dibuat untuk membantahkan bahwa manusia tidak dapat terbang. Tetapi melalui kreativitasnya, yaitu dengan membuat pesawat terbang, sehingga manusia dapat membantahkan hukum alam tersebut. Yang kedua tadi yang saya katakan yaitu menyelam dalam air, bernapas dalam air. Manusia secara mutlak tidak dapat melakukan itu karena sejatinya manusia membutuhkan oksigen. Tetapi manusia mempunyai inovasi-inovasi dan kreativitas yang menjadikan manusia dapat melakukan semua itu. Misalnya membuat kapal selam, baju selam dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini hanya sampai di sini kita bahas masalah. Untuk pembahasan yang kedua selanjutnya yaitu Jabariyah, kita akan nantikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi tentang qadariyah yang dibawakan oleh Muhammad Fauzan Fadli. Terima kasih.
Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan materi tentang aliran Jabariyah yang akan dibawakan oleh Saudara Fahrul Razi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja kita ke pembahasan kedua, yaitu latar belakang dan sejarah perkembangan aliran Jabariyah. Jadi secara bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu jabara, yang mengandung makna memaksa. Dalam kamus Al-Munjid dikatakan bahwa aliran Jabariyah ini berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa dan mengharuskan untuk melakukannya, untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabbar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Ungkapan al-insan majbur bentuk isim mas'ul mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Kemudian kata Jabariyah juga ada berasal dari bahasa Arab, yaitu jabr, yang artinya keharusan. Istilah ini ditunjukkan kepada pengikut aliran Jabariyah di antara teoretikus muslim masa awal mempertahankan determinisme sebagai lawan dari menjadi Jabariyah dengan menambah ya nisbah. Dan kemudian menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa setiap yang dikerjakan atau perbuatan dari manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi qada dan qadarnya. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia itu bukan kehendak manusia, namun diciptakan oleh Tuhan dan itu kehendaknya. Di sini manusia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu karena manusia belum memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal apa yang diinginkan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Dan kemudian sebenarnya benih-benih faham Jabariyah juga dapat dilihat beberapa peristiwa sejarah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sahabat yang sedang bertengkar mempermasalahkan persoalan takdir. Nabi melarangnya untuk memperdebatkan masalah takdir, supaya terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku untuk mencuri." Mendengar itu, Umar memberikan dua jenis hukuman, yaitu hukuman dipotong tangannya dan kemudian hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Kemudian siapa saja para pemuka Jabariyah dan doktrin-doktrinnya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa yang pertama kali memperkenalkan paham Jabariyah adalah Jad bin Dirham dan Jam bin Sofyan. Yang pertama, Al-Jad bin Dirham. Jad adalah seorang Maulana Bani Hakim tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Ajaran pokok Jam bin Dirham secara umum sama dengan pikiran Jam al-Ghurabi, menjelaskan sebagai berikut.
yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru, sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan Allah. Kemudian Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat dan mendengar dan lain sebagainya. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Dan kemudian para pemuka Jabariyah yang kedua yaitu Jam ibnu Sofyan, nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sofyan. Ia termasuk Maulana Bani Rasib, juga seorang tabi'in berasal dari Khurasan dan bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang da'i yang fasih dan lincah orator. Ia menjabat sebagai sekretaris Harith bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasah. Ia ditawan dalam pemberontakan dan dibunuh pada tahun 128 Hijrah. Ia dibunuh karena masalah politik dan tidak ada kaitannya dengan agama. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara ajaran Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Sebagai penganut dan penyebar paham Jabariyah, banyak usaha yang dilakukan Jaham yang tersebar ke berbagai tempat seperti ke Tirmidz dan Bal. Pendapatnya mengenai persoalan teologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Kemudian yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Kemudian yang ketiga, imam adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya dengan konsep iman yang dimajukan kaum Murji'ah. Kemudian terakhir, kalam Tuhan adalah makhluk Allah maha suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Kemudian qada dan qadar serta makna takdir Allah menurut Jabariyah. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia melakukan pekerjaan atau perbuatan yang berupa maksiat, itu pun termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perbuatan kehendak manusia dengan kudrat iradat Allah menurut Jabariyah. Para ulama pengikut aliran Jabariyah berpendapat bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai peran atas segala perbuatannya. Perbuatan baik dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kudrat dan iradat, kekuasaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ulama aliran Jabariyah mengesampingkan usaha dan ikhtiar manusia. Dengan kata lain, manusia tidak mempunyai peran apa-apa atas kehendak dan perbuatannya. Semuanya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi lain, pendapat ulama Jabariyah kurang kuat karena untuk apa Allah memberi petunjuk, kabar gembira dan memberikan peringatan melalui para rasulnya agar manusia dapat mengerti antara hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 56, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dari beberapa kutipan ayat suci Al-Quran
maka pendapat ulama Jabariyah menjadi lemah. Sementara itu Yusuf Al-Qardawi memandang bahwa aliran Jabariyah hanya memandang satu sifat kekuasaan Allah dan tidak memandang keadilan kebijaksanaannya, sehingga semua perbuatan dilakukan didasarkan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua serta diiringi hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi tentang aliran Jabariyah yang dibawakan oleh saudara Fahru Razi. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang materi perbandingan aliran Jabariyah dan Qadariyah serta pandangan para ahli ilmu kalam terhadap aliran Jabariyah dan Qadariyah yang akan dibawakan oleh saudara Naslan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang perbandingan aliran dan Jabariyah dan Qadariyah. Beberapa perbedaan mendasar terhadap berbagai permasalahan teologi yang berkembang di antara kedua aliran ini diantaranya adalah: yang pertama, Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Sementara Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya dan menentukan sikap. Yang kedua, Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Setiap manusia pasti merasakan surga dan neraka. Setelah itu keduanya akan lenyap. Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapat surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapat ganjaran di neraka. Kedua keputusan itu merupakan konsekuensi dan perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Yang ketiga, takdir dan pandangan kaum Jabariyah memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pilihan bagi manusia. Sementara takdir menurut kaum Qadariyah merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta. Sejak zaman azali, manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikiran yang tercermin dalam kreativitasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan pembahasan isi dari makalah ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu aliran Qadariyah maupun Jabariyah nampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan. Sekalipun mereka sama-sama berpegang pada Al-Quran, Qadariyah berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Sedangkan Jabariyah menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Hal ini memperlihatkan betapa terbukanya kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam Islam. Namun, pendapat mana yang lebih baik tidaklah bisa dilihat sekarang. Penilaian sesungguhnya akan diberikan oleh Allah di hari kiamat nanti. Penilaian baik atau tidaknya suatu pendapat dalam pandangan manusia mungkin bisa dilakukan dengan mencoba menghubungkan pendapat tersebut dengan peristiwa yang berkembang dalam sejarah. Pendapat yang baik ialah apabila ia berlalu di masyarakat dan dapat bertahan dengan kehidupan manusia. Demikianlah presentasi makalah ilmu kalam Qadariyah dan Jabariyah dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangannya datang dari diri kami sendiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.